pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasanah dan juga para kepala madrasah dan segenap dewan guru, asatidz dan ustadzat yang kami hormati. Lebih-lebih para tamu undangan yang dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, yang mulia Bapak Khairul Rizki dan juga Ibu Lydia Zania dan Ibu Indah Nurjana yang kami hormati, dan juga Kepala MA Al-Hasanah yang kami hormati, hadirin hadirat rahimahullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga di pagi ini kita bisa bersua di tempat ini dalam suasana iman dan Islam. Kita masih yakin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dengan keyakinan ini, keimanan ini, kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Saat ini masih dalam suasana kita belajar, kita mencari ilmu, karena mencari ilmu ini sebagaimana difirmankan oleh Allah akan meninggikan derajat kita, dan juga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, mencari ilmu tidak cukup minal mahdi ilal fahmi, tapi minal mahdi ilal lahdi, life skill sepanjang hayat, lifestyle. Dan alhamdulillah saat ini kita akan belajar tentang ilmu, tentang bab ilmu, khususnya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dan disampaikan juga barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu maka akan lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Yang kedua, salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswah kepada kita, menjadi suri teladan kepada kita, dan mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan nur, yakni agama Islam. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Hasanah Dempo Timur Pasir Kasan di hari ini tanggal 19 Februari 2023 kami kemas dengan rangkaian mata acara sebagai berikut. Acara utama pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga doa. Acara yang keempat yaitu belajar bersama para pemateri, para instruktur kita yang dari Ikatan Guru Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka bersama acara ini dengan pembacaan Ummul Quran yang semoga pahalanya disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para anbiya wal mursalin, para syuhada, para sholihin, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan juga khususnya kepada anak-anak
senantiasa mendapat barokah dari Allah SWT, dan juga acara ini senantiasa berjalan dengan lancar dan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hasanah kepada Yang Mulia Ustazah Siti Romlah SPD, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasanah Kiai Haji Abdul Qahar, yang pada kesempatan kali ini tidak bisa menyambut materi dikarenakan sakit. Semoga beliau segera diberikan kembali. Yang saya hormati Bapak Ibu Panderi dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pamekasan, Bapak Hairul Rizki EPD, Ibu Lydia Zenia EPD, dan Ibu Nenda Berjana SPD. Yang saya hormati kepala madrasah, para kepala madrasah dari RA, MI, MTS, dan saya sendiri ya, MA. Terutama kepala madrasah MTS Ustadz Hermanto. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru dari berbagai ikatan di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Hasanah Bukit Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk yang kedua kalinya melaksanakan BIMTEK untuk implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, tanggal 2 Februari kemarin kita bersama Bapak Pengawas sudah membahas bagaimana membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka. Dan pada kesempatan hari ini kita akan menerima materi belajar bersama lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya, yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan acara pagi hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang patut kita contoh sepanjang hayat. Bapak Ibu, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini agar kita segera mendapat belajar bersama. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dari IGI, teman-teman saya. Beliau bertiga adalah orang-orang praktisi pendidikan yang hebat-hebat dari Kabupaten Pamekasan yang sudah berkecimpung sering mengisi IKM juga. Ibu Bapak Hairul Rizki dari IGI sekaligus guru penggerak angkatan ke-5 Kabupaten Pamekasan. Kemudian Ibu Nenda Berjana adalah juga guru penggerak angkatan ke-5 Kabupaten Pamekasan.
Hasan, guru SMA Pakom, serta pemateri apalagi banyak ya, kapten juga. Pokoknya ini yang terbangnya oke. Kok kapten ya? Kemudian Ibu Lydia Zenia MPD. Nah ini teman saya dari kita Prajabatan. Kemudian Ibu PP Angkatan ke-5, guru SMP Telanatan, apa lagi deh? Asesor juga, pokoknya banyak. Penyanyi juga. Roma Gadir dulu ya, Gadir ya. Siap ya. Beliau adalah orang-orang hebat. Mau datang ke sini, alhamdulillah terima kasih dari Igi Goes to School. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu, ini free. Beliau ini sering keliling sekolah-sekolah. Ini free, tidak mendapat bayaran apapun. Ini program dari Igi untuk kita agar bisa belajar. Nah, seharusnya ini saya berharap akan lebih dari ini yang hadir. Karena tahun 2024 kita harus wajib melaksanakan IKN, dan ini bukan main-main. Adalah salah satu upaya saya untuk guru-guru di lingkungan yayasan, tidak hanya MA, terkhusus MA juga yang sudah tingkatannya sudah tinggi, dan juga MTS. Saya berharap ini hadir gitu. Tapi ya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya tidak bisa hadir. Nah, saya sebagai kepala madrasah MA yang baru berinisiatif untuk, kebetulan ada teman-teman juga yang mau datang ke sini memberikan materi. Ini adalah salah satu bentuk juga untuk memperbaiki sekolah kita ini yang dulunya besar, Bapak pemateri, Ibu pemateri. Dulu kalau saya nilai besar dan dengan murid yang banyak, entah kenapa semakin merosot. Entah memang karena banyak sekolah juga, entah dari apanya gitu. Jadi kita berinisiatif untuk memperbaiki. Baik, kita mulai dari gurunya dulu. Nah, jika gurunya sudah baik, maka kita akan berharap siswa akan datang lagi. Kemudian orang tua akan mempercayakan kembali anaknya untuk sekolah di sini. Upaya saya, maaf teman-teman, begini. Jika jenengan semua menilai seorang kepala madrasah dan itu baik karena kehadirannya yang selalu hadir di madrasah, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi itu. Karena kewajiban saya ada di warung, tapi hati saya jangan khawatir. Hati saya itu bisa dibelah-belah menjadi berapa bagian. Al-Hasanah adalah bagian dari itu karena saya sudah lama di sini, kemudian ini yayasan juga milik keluarga. Jadi bagaimanapun itu tetap ada di salah satu sudut hati saya. Kalau hati saya semua berikan ya nggak mungkin. Ada suami, ada anak, ada SMA Waru. Di sini juga ada mengisi di sebagian hati saya. Salah satu bentuk kepedulian saya juga, mohon doanya, saya minta doanya dari teman-teman. Tahun 2025 saya sudah mendapatkan mengajukan ingin bantuan lab TIK, dan insya Allah tahun 2025 akan diwujudkan. Dan minta doanya mudah-mudahan ini dapat terwujud lab TIK. Saya sudah biasalah ada ini minta bantuan juga. Jadi saya harus pintar-pintar mencari. Saya butuh ini. Nah, kebetulan oke, tahun 2025 katanya sanggupnya. Amin. Amin. Kemudian ada donatur juga. Ada donatur yang siap biayain SPP untuk anak baru tahun 2023, 15 anak selama 3 tahun. Kurang apa ini? Kalau seumpamanya
kehadiran saya di MA, ketidakhadiran saya kemudian dianggap saya tidak cinta atau tidak kurang dalam memanage madrasah. Kok ya rasanya kok salah ya. Saya cinta banget SMA Waru, saya nggak cari loh, nggak cari donatur. Buat apa? Bosnya banyak. Kalau sini bosnya dikit ya saya cari. Harus lincah-lincah dari kepala madrasah. Banyak ya Pak Dis? Antum punya wah. Ya, jadi mohon dukungannya Bapak Ibu, terutama yang bersabdungkal di MA Al-Hasanah. Mari kita mencari, saya juga akan berusaha mencari bagaimana caranya agar sekolah kita menjadi maju. Baiklah, ini saja yang akan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kita ilmu yang barokah dan dapat kita manfaatkan untuk murid-murid kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah sampaikan atas segala sambutan dan semangat beliau kami kagum. Beliau dalam 1 tahun ini masih belum nyampe, selalu sudah nampak perubahan-perubahan kepada arah kebaikan. Semoga pada masa-masa selanjutnya madrasah kita khususnya MA Hasanah akan semakin maju dan berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Ya, walaupun ada beberapa faktor selain dari kualitas, ada juga fenomena alam yang terjadi, pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin mencampur di lingkungan kita, termasuk di antaranya. Namun bukan merupakan sebuah tantangan yang kuat bagi kita. Kalau kita tetap memperbaiki diri, terus berbenah, maka akan semakin dilirik oleh masyarakat. Semoga mimpi-mimpi kita menciptakan generasi bangsa yang berkualitas tidak kita ini segera terwujud. Amin. Terima kasih. Selanjutnya acara ketiga, doa. Kami mohon kepada Al-Ustaz Said Nur banyak M-nya, LSI, MPD, dipersilakan. Amin amin. Terima kasih Ustaz. Saya ini perlu perkenalkan beliau guru terbaik terrajin ya. Maksudnya jam 7:30 sudah standby, sudah mengupload keadaan sekolah. Alhamdulillah. Dan juga guru-guru yang hadir di sini ini dan umumnya yang ada di sana guru-guru terbaik. Tanpa dibayar pun mereka rajin, apalagi nanti ada donatur-donatur yang siap bayar. Namun semoga keikhlasan kita untuk mengabdi terhadap agama ini tidak terkikis oleh bayaran-bayaran. Amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, di balasannya untuk kita belajar bersama yang dalam hal ini
sekelumit saja yang dikenalkan tentang mereka tadi, namun yang tidak dikenalkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu nanti akan dipandu oleh Bapak Khairul Rizki sebagai moderator atau bisa pemateri juga, untuk seluas-luasnya menyampaikan tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini yang kita sebentar lagi akan diwujudkan untuk IKN. Guru merdeka belajar, siswa juga merdeka belajar. Oleh karena itu kami aturkan kepada Bapak Khairul Rizki untuk memimpin selanjutnya. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus Yayasan Al-Hasanah yang saya hormati, para ustaz, para ustadzah yang kami banggakan yang hadir pada hari ini. Pertama, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa dalam rangka berbagi praktek baik IKM di Yayasan Al-Hasanah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini hanya pengantar saja. Jadi nanti kalau yang akan menyajikan materi ibu-ibu ini, iya saya hanya pengantar saja. Jadi nanti yang akan menyajikan materi ada, yang akan berbagi praktek baik adalah ibu-ibu yang ada di sebelah saya ini. Karena kalau saya jam terbangnya masih sedikit, kalau beliaunya tidak usah khawatir, jam terbangnya sudah punya sayap kemana-mana beliaunya. Iya. Jadi saya hanya pengantar, saya mewakili pengurus IGI, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pamekasan, karena kebetulan di IGI saya selaku sekretaris. Program ini IGI Gus Dur School ini memang sengaja kami rancang free, gratis. Jadi siapapun sekolah yang membutuhkan kami untuk berbagi, kami tidak menggurui Bapak Ibu ya, karena kalau kami dinyatakan menggurui kok kayaknya gimana, sangat tidak pantas. Tetapi makanya di judulnya berbagi praktek baik, artinya kami akan berbagi pengalaman kami yang selama ini kami temukan, kami laksanakan terutama di sekolah-sekolah. Jadi kami berbagi praktek baik yang sudah kami lakukan. Jadi tidak menggurui. Kalau untuk menggurui mungkin haknya media suara yang harus menyajikan materi. Kalau kami di IGI berbagi praktek baik. Apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami terima, kami mencoba tularkan kepada teman-teman yang mungkin belum pernah menerima informasi ini, atau sudah menerima tapi paling tidak kita nanti sharing. Jadi ketika teman-teman yang di depan ini menyampaikan sesuatu tentang pengalaman mereka, ternyata dari Bapak Ibu guru yang di depan ini ada pengalaman lain, silakan nanti disampaikan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Kita tidak menggurui, tidak. Jadi kami hadir ke sini dalam rangka sharing. Makanya dikasih judul berbagi praktek baik. Jadi itu program kami di IGI. Sebelum kita mulai,
sebelum kita mulai. Yang pertama, kalau misalkan ada ini yang kami dapat di guru penggerak, insya Allah kepala sekolahnya sudah paham bahwa setiap kita akan melakukan sesuatu, kita adakan kesepakatan forum dulu. Kalau di kelas berarti kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan dari kita dan dengan, ya kalau dengan siswa berarti dengan siswa. Yang pertama, ini dari saya. Seharusnya kesepakatan ini munculnya langsung tanya jawab. Cuma karena untuk istilahnya meningkat waktu saja, jadi ini yang saya tawarkan. Pertama, selama pelatihan ini, selama kita berbagi praktek ini, pertama, seluruh peserta mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Jadi bebas, Bapak Ibu mau berpendapat kayak apapun, monggo silakan. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada pertanyaan mengacungkan tangan. Jadi biar kami tahu bahwa siapa yang akan bertanya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, demi kelancaran mohon HP di silent, bukan dimatikan, di silent saja, karena kebutuhan kita kan kita tidak tahu, takut ada kebutuhan penting dan segala macamnya, sehingga di silent saja. Yang keenam, ketika mengikuti pelatihan maka dengan harus perasaan gembira. Kenapa harus gembira? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Karena menurut Bapak Ibu tak kira masuk ilmu apa ini, insya Allah ya. Jadi makanya yang keenam, mengikuti pelatihan ini dengan perasaan gembira. Saya tawarkan, setuju dengan 6 ini? Setuju? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Dada? Oke, kalau dada, berarti kita sepakat ya, 6 hal ini dijadikan pedoman kita mulai dari awal kita mulai sampai nanti berakhir. Berakhirnya jam berapa? Ya, terserah beliau-beliaunya. Saya lewati tes suaranya ya, nanti ada Bu Lydia ini. Ya, maunya ada tes suara, cuma karena Bu Lydia hadir yang berhak ya. Beliau guru musik, penyanyi juga. Ya, pertama, sebelum kita mulai, kita coba dengan ini, tebak gambar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan gambar ini, kira-kira ini apa kalimatnya? Pelajar Pancasila. Oke. Ada yang memperhatikan terbuli mana? Yang kedua, budaya positif. Ini Bu, gambar PLN, ini daya, plus ini positif, maka budaya positif. Yang ketiga, tebak gambar yang ketiga. Gambar orang, gambar tua, tapi O-nya disilang ganti U. Orang tua murid. Oke, dari 3 hal itu sebenarnya bukan hanya tebak gambar. Yang pertama adalah pelajar Pancasila. Yang kedua, budaya positif. Yang ketiga, orang tua murid. 3 hal ini sangat erat kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Pertama, pelajar Pancasila. Roh dari kurikulum merdeka adalah pelajar Pancasila. Budaya positif. Salah satu yang harus kita lakukan dalam kurikulum merdeka. Yang terakhir, kenapa orang tua murid dimasukkan? Karena selama ini kita jarang melibatkan orang tua murid di dalam proses pembelajaran. Di kurikulum merdeka sangat disarankan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran maka kita melibatkan orang tua. Saya tidak mengupas banyak, nanti biar beliaunya yang mengupas banyak. Bukan saya hanya pengantar saja.
Kalau ini Bapak Ibu hanya promosi IG saja, saya lewati promosi IG-nya. Ini adalah profil dari narasumber. Yang pertama habis saya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nendah. Bu Nendah ini adalah Kokapten Belajar ID. Ada yang sudah pernah ikut pelatihan Belajar ID? Oh, kalau madrasah tidak ada ya? Akun madrasah sendiri ya? Ya. Belajar ID yang diterapkan di Kemendikbud. Kalau di Pamekasan berarti bidangnya Bu Nendah. Kediri Reklamasi. Makanya dinamakan dengan Kokapten Belajar ID. Satu-satunya orang yang lulus pelatihan itu adalah Bu Nendah. Sesudah itu banyak di bawahnya. Tetapi yang dinobatkan sebagai Kokapten, kaptennya Pak Cak Ahmad ya, Trenggalek ya. Cak Ahmad dari Trenggalek. Kokaptennya Bu Nendah di Pamekasan. Beliau ahli dalam bidang GWE, Google Workspace for Education. Jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan Google, silakan tanya beliaunya hari ini tidak apa-apa. Mau Google Sheet, mau Google, mau segala macam lah tentang Google, silakan tanya beliaunya karena beliaunya yang sudah dilatih di dalam GWE. Yang kedua juga beliau ahli dalam Microsoft Office. Beliau sudah ikut pelatihan Microsoft Office ini level 1 dan level 2. Beliau juga ahli dalam media. Media ini banyak, Canva ada, Animaker ada, Octal ada, dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan kalau yang mau belajar membuat media pembelajaran yang baik, menarik, ke beliaunya. Tidak bisa hari ini Bapak Ibu kami di IG misalkan Al-Hasanah, Pak kami mau belajar tentang media pembelajaran, tidak hari ini mau daring misalkan, tidak apa-apa, hubungi kami siapkan secara daring. Jadi kami di IG memang ya seperti yang disampaikan Bu Rumah tadi, kami tidak memperhatikan bayaran. Narasumber yang hadir di sini harus dibayar, tidak. Kenapa? Karena di IG itu sistemnya tidak ada iuran bulanan Bapak Ibu. Hanya ketika daftar pertama bayar 50.000. Itu pun bagi yang ikut secara daftar bayar. Kalau Bapak Ibu ikut ketika hari pendidikan atau misalkan hari guru November, gratis. Nah, maksud saya ini ada produk gratis di IG. Saya ikut di IG itu gratis Bapak. Jadi ketika ada program IG gratis saya ikut yang gratisan. Jadi saya termasuk orang yang tidak memberikan 50.000 saya ke IG, tidak, tapi saya masuk yang program gratisan. Karena di IG itu ada program gratis untuk mendaftar jadi anggota. Kalau seperti sekarang ini masih bayar 50.000. Itu pun 5.000 satu kali di awal, ke belakangnya sudah tidak bayar apa-apa sama sekali, free. Jadi saya baru terbuka menjadi guru di mana ya? Saya bingung ceritanya di IG. Kenapa? Kalau selama ini saya sebelumnya sudah ikut orprof yang lain, bukan IG. Jadi sudah, kalau sekarang di Indonesia ini yang diakui ada 71 orprof, 71 organisasi profesi yang diakui di Indonesia. Terbesar adalah PGRI, di bawahnya PGRI ada IG, terbesar kedua, dan seterusnya sampai 71 orprof. Sampai 71 orprof. Jadi kalau saya dulu di IG itu, ketika IG masuk pertama kali di Pamekasan, saya adalah masih di PGRI. Ketika di grup MGMP rame tentang apa IG udah datang ke Pamekasan, aku ganggu boy, kata teman-teman PGRI. Saya yang membela PGRI Bapak Ibu. Ketika itu teman-teman bilang IG itu begini, ikut pelatihan free, gratis. Saya hadir tidak bayar apa-apa, saya dapat ilmu. Saya tanya, saya di PGRI juga sama. Saya hadir di PGRI juga gratis juga, walaupun sebenarnya waktu itu gratis, tapi kalau saya akan bayar iuran bulanan kalau PGRI. Kalau sekarang sih PGRI setiap bulannya 10.000 contoh kalau tidak salah. Kalau yang pegawai negeri dipotong langsung melalui rekening. Kalau kayak saya pegawai negeri langsung dipotong ya. Kalau PGRI, yang di IG tidak. Jadi waktu itu saya membela PGRI mati-matian, teman saya membela IG mati-matian juga. Saya ketawa akhirnya. Saya akhirnya dialog
dialog dengan teman gimana enaknya, terus diajak, ayo Pak ikut ini. Ngapain dong, saya sudah di PGRI, toh sama saja kata saya. Enggak Pak, ada bedanya. Kalau di IG itu bla 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 begini, ayo coba saya ikut. Saya dari PGRI tidak keluar, IG-nya ikut daftar. Itu pun daftar karena saya tidak yakin daftarnya dengan gratisan itu. Jadi ada program gratis, saya ikut yang gratis. Sekarang diajak, saya daftar. Saya tidak tahu kalau suruh bayar 50.000. Karena suruh bayar, saya tak bayar, ambunan menggeluh. Saya biarkan akun di webnya IG saya biarkan, saya tidak melakukan pembayaran. Akhirnya kan belum diakui. Ya diam saja sampai beberapa bulan baru ada pendaftaran gratis IG. Masuk mulai ke webnya IG, baru saya lanjutkan pendaftaran gratisnya. Jadi saya produk gratisan. Jadi saya ini produk gratisan, ini juga gratisan dan oh bayar. Oh berarti premium. Ya premium ini berarti. Saya ikut ini kegiatan pertama kali itu di Sampang Bapak Ibu. Ikut pelatihan 1 guru 1 buku satu-satu. Itu program IG yang sekarang diadopsi oleh pemerintah Pamekasan. 1 guru 1 buku. Jadi Bapak Ibu IG hadir di sini dalam rangka itu, jadi tidak usah khawatir. Sebenarnya kami ini juga sudah sangat terhormat. Ini banyak dulu ini yang disampaikan di depan ini terlalu banyak bagi kami. Saya nyampe ke sini tadi, aduh ini mau dimakan dari mana ini? Karena bagi kami hadir ke sekolah yang utama adalah berbagi praktek baik. Apa yang kami alami kami tularkan. Kalau Bapak Ibu nanti merasa tidak cocok, sampaikan ke kami. Pak itu tidak cocok di yayasan kami karena yayasan kami begini. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena sekarang adalah kurikulum merdeka. Kalau dulu mungkin tidak bisa begitu, tetapi sekarang ketika kurikulum merdeka itu boleh dan sangat boleh begitu. Jadi misalkan Bu Lydia nyampaikan di SMP 1 Teranakan itu saya menerapkan begini. Bapak Ibu membantah kalau di sini itu tidak bisa karena faktor X, ya tidak apa-apa nanti disampaikan. Sehingga kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman, bertukar pengalaman bagaimana untuk menerapkan kurikulum merdeka paling tidak sesuai roh yang sesungguhnya. Karena banyak miskonsepsi yang terjadi di lapangan tentang kurikulum merdeka. Nanti akan dikupas oleh Bu Nenda. Kira-kira miskonsepsi apa saja yang sebenarnya tujuan pemerintah adalah begini, tetapi di lapangan ternyata tidak begini, tapi dilaksanakan begitu. Nanti akan kita coba sampaikan oleh Bu Nenda. Beliau pernah menjadi finalis Guru Teladan 2015, juara 2 Guru Prestasi tahun 2016, terus mendapatkan medali emas pedagogik Olympic of Indonesia tahun 2022. Beliau salah satu orang Pamekasan yang sekarang dipercaya oleh BPGP, Balai Badan Guru Penggerak. Sekarang berubah, kalau dulu namanya P4TK, sekarang berubah menjadi BPGP. Beliau adalah salah satu orang yang menjadi tim percepatan IKN, termasuk Bu Lydia. Bu Lydia itu tim percepatan IKN Kabupaten Pamekasan barusan sudah dikenalkan oleh Bu Romla. Beliau juga asesor ban PAUD. Kalau di sini ada PAUD-nya. Di sini ada PAUD, beliau salah satu asesornya. Dan minggu depan Bu Lydia ya pembekalan asesor, karena bulan Maret ini kan ada penilaian akreditasi sekolah. Minggu depan beliau akan berangkat pembekalan asesor untuk di PAUD. Jadi kalau di sini sudah jelas pendidikan beliau S1 S2-nya di Indonesia. Beliau seorang musisi, beliau seorang konten kreator. Beliau pengajar praktek guru penggerak angkatan 5. Jadi yang mendampingi Bu Romla, Bu Nenda, saya di guru penggerak angkatan 5 adalah beliaunya PP. Beliau di tahun 2022 ini lumayan ini. Kemarin beliau mendapatkan the best competition teacher tingkat SMP se-Kabupaten Pamekasan. Banyak kayak nyebutnya Pak Macamnya. Iya, boleh Bu, saya ada saya suka
Di mana yang kenalan TV itu. Ya, jadi Bapak Ibu itu pengantar dari saya. Saya ini kebagian mengantarkan saja. Nanti yang bercerita beliau-beliaunya. Karena saya mewakili pengurus IGI sebagai sekretaris. Kebetulan hari ini ada 2 sekolah. Satunya di Akasana ini, terus satunya di mana tadi? Pelangaan. Di Karangmanggis. Jadi hari ini kita dipecah jadi 2 tim. Satu tim ke sini, satu tim di sana. Dan ya alhamdulillah sih, terutama yang komunikasi dengan kami adalah madrasah. Kenapa? Karena madrasah memang kayaknya belum disentuh kurikulum merdeka, sehingga yang meminta untuk berbagi begini adalah kebanyakan dari madrasah-madrasah, karena memang belum disentuh. Mungkin baru tanggal 2 Februari kemarin Kak Holis, kalau saya memanggilnya, karena kebetulan kakak tingkat pengawas Nur Jolis. Iya, Nur Jolis. Kalau saya Jolis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kami sempat ketemu dengan beliaunya kemarin di perayaan Guru Penggerak. Baik, biar tidak lama-lama Bapak Ibu sekalian, selanjutnya berbagi praktek baik yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nenda. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon izin berbagi di depan. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rizky tadi, bahwa kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kami hanya ingin berbagi saja. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak yang ahli, mungkin bisa lebih ahli dari kami, gitu ya. Jadi nanti kita sharing-sharing saja. Oke. Sebelum saya memberikan materi, biar kita lebih fresh lagi, kita explain dulu, gitu. Oke. Mau berdiri atau berdiri ya? Oke. Monggo Bapak Ibu, kita berdiri sejenak. Saya mau izin kalau sekarang saya menggunakan lagu ngambil dari Korea, K-pop. Bukan karena saya gila K-pop, tapi memang iya, saya senang drakor. Tapi dari lagu ini maknanya juga dalam, judulnya Dreamer, sebagai pemimpi. Jadi ibaratnya kita itu sebagai seorang guru, itu seorang pemimpi yang memimpikan bahwa nanti anak didik kita itu bisa menjadi anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila, gitu ya. Baik, nanti Bapak Ibu tinggal ikuti gerakannya saja. Kita tunggu. Kita gerakan tangannya, ikuti. Gerakan tangan saja, tidak ada goyang-goyang. We are dreamers, we make it happen, 'cause we believe it, we're who we are. We are dreamers, we make it happen, 'cause we see it.
Baik Bapak Ibu, semuanya mempunyai smartphone ya. Oke, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin tahu dulu dari Bapak Ibu itu, menurut Bapak Ibu kurikulum merdeka itu apa? Monggo silakan Bapak Ibu diketikkan ini www.menti.com, kemudian dimasukkan kodenya ini. Jadi bagian BC. Ya, www.menti.com, Menti, yang ini, menti.com. Nah, kodenya nanti kan diminta kodenya 53300255. Ya, ada 3.000 orang guru. Masih belum ada yang masuk. Monggo silakan dituliskan. Apa sih menurut Bapak Ibu kurikulum merdeka itu? Merdeka, bebas. Itu ya, bebas tidak ngajar itu. 53300255. Monggo silakan dituliskan. Nggak usah takut salah. Di sini tidak ada jawaban salah benar Bapak Ibu.